Fabio Quartararo itu bilang bahwa dia tuh kayaknya udah marah-marah banget deh gitu. Tapi dia bilangnya sih, aku sekarang udah gak marah, tapi aku kecewa banget. Buat kalian yang bertanya-tanya, jadi salah siapa Mbak kalau menurut Mbak Lucy? Apakah salahnya Pecco Bagnaia atau salahnya Maverick Viñales? Nggak dua-duanya. Malah rider-rider itu pas ditanya gimana tanggapannya tentang aturan yang baru aja dikasih tahu. Mereka bilang, udah nggak usah ngomongin deh. Pecco Bagnaia yang sempat kesel banget sama Marc Marquez karena dia bilang kenapa sih ini towing mulu. Tapi lucunya pas Marc Marquez ditanya, emang kamu towing Pecco ya? Dia bilang, ah enggak. Ducati Indonesia bisa nonton barengnya di seri yang ini. Kenapa? Karena ini adalah GP ke-1000. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Kali ini Pedok Talknya spesial banget. Aku tidak di studio seperti biasanya, tapi ini aku lagi ada di Glamour Auto Boutique. Abis nonton bareng Ducati Indonesia, nonton French GP ke-1000. Makanya hari ini Pedok Talknya juga istimewa dong. Karena ini hari ini nonton bareng sama Ducatisti. Seru deh, dan bentar ya, kita ngomongin race nanti dulu. Sekarang aku akan update dulu tentang apa saja yang terjadi, news flash, berita-berita apa aja yang lagi hangat di MotoGP. Oke, kita ngomongin yang hangat dulu yuk, news flashnya. Yang pertama tentang Marc Marquez yang akhirnya dia berhasil memenangkan appeal-nya. Jadi kan Marc Marquez nih yang drama long lap penaltinya kemarin, double long lap penalti tepatnya, bukan cuma satu tapi dua ya kan. Nah, jadi akhirnya sudah diputuskan bahwa dia dianggap sudah melakukan penaltinya. Karena MotoGP Court of Appeal menyatakan bahwa yang salah di sini adalah sebetulnya Tim Stewart. Karena Tim Stewart tidak boleh melakukan modifikasi dari keputusan yang mereka lakukan. Jadi kalau emang ada kesalahan di keputusan yang pertama, ya udah itu salahnya Tim Stewart. Dan kalaupun harus dimodifikasi, ada yang mau dibenerin, itu Marc Marquez harusnya diundang dan melakukan hearing dengan Marc Marquez. Tapi masalahnya enggak, jadi udah dianggap Marc Marquez udah selesai dan sudah dilakukan penaltinya. Makanya kalau kalian masih bertanya-tanya, kenapa kok di Lemang dia nggak melakukan penalti? Ya karena emang udah nggak usah, bebas dari penalti. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah berita dari Alex Espargaro. Ternyata Alex Espargaro bilang, kemungkinan besar tahun 2024 akan menjadi tahun terakhirnya dia di MotoGP. Tapi dia bilang dia nggak akan jauh-jauh dari MotoGP, meskipun kayaknya pas ditanya, jadi lo mau ngapain dong? Dia bilang kayaknya aku akan jadi test ridernya Aprilia gitu, karena aku nggak akan mungkin jauh-jauh dari MotoGP gitu katanya. Lagi ini bisnisnya juga banyak, punya banyak restoran setahu aku di Andorra juga, dan tentunya bisnisnya bukan yang terpenting, tapi mengayomi anak-anak muda Andorra kayaknya ya. Nah lanjut, ada lagi tentang Fabio Quartararo. Fabio Quartararo itu bilang bahwa dia tuh kayaknya udah marah-marah banget deh gitu. Tapi dia bilangnya sih, aku sekarang udah gak marah, tapi aku kecewa banget. Karena ternyata kan banyak orang yang menganggap bahwa wah pede nih Fabio Quartararo waktu kemarin di post race test di Jerez, dia sempat jadi yang tercepat juga, meskipun akhirnya nggak juga sih. Tapi dia kayaknya promising gitu. Jadi banyak banget fansnya Fabio Quartararo, dan juga bahkan media-media juga ada yang bilang bahwa wah kayaknya mungkin ini adalah titik baliknya, titik kebangkitannya Yamaha. Tapi nggak juga, karena begitu ditanya, ada motor lewat. Begitu ditanya, gimana parts-parts yang dicoba kemarin waktu di Jerez, dia bilang, kita nyobain segalanya nggak ada. Jadi dia bilang, pokoknya mau sasis kek, mau fairing kek, mau apa segala macam yang dicoba tuh pokoknya nggak ada yang berhasil. Dia bilang katanya M1 sekarang menjadi super agresif dan nggak bisa belok. Kok aku seperti pernah mendengar ya, kayak pernah ada kejadian apa gitu. Sama pabrikan mana? Ducati dulu bilangnya juga gitu. Karena apa? Dulu Ducati juga fokusnya di power. Tapi ternyata kalau Ducati mikirnya apa?
track itu nggak lurus aja. Berarti gimana caranya untuk bisa bikin cornering yang bagus, itu juga sangat penting gitu. Jadi Fabio Quartararo masih kecewa sama Yamaha M1-nya, oke? Selanjutnya, di Lemang kali ini juga hari yang sangat menyedihkan sih sebenarnya buat RNF Aprilia karena Miguel Oliveira masih belum bisa turun. Ditambah lagi, rider satunya Raul Fernandez juga tidak bisa turun karena begitu udah dicoba, kan dia bisa operasi arm pump tuh. Ternyata dia masih belum bisa, jadi baru 3 lap terus akhirnya udah kelar. Nggak bisa lagi karena terlalu sakit. Kemudian ada Pol Espargaro yang dikabarkan dia akan turun di Mugello. Dia sih targetnya kata di Mugello. Tapi yang ngomong-ngomong Pol Espargaro dia tuh udah turun 9 kilo loh. Tapi dia bilang, iya sih karena aku kurus, karena kemarin pas aku lagi rahangnya patah di 2 bagian, nggak bisa makan, jadi semuanya liquid. Makanya dia turun berat badan yang sangat amat banyak, sampai 9 kilo. Masih mondar-mandir nih yang di belakang, masih sibuk soalnya di sini. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, selanjutnya ada gosip soal ini penting, ada Jorge Martin. Jorge Martin digosipin kan katanya dia akan pindah ke Yamaha. Tapi kemarin udah dikonfirmasi juga sama Paolo Ciabatti, kalau perlu aku akan DM Paolo Ciabatti untuk bisa mengkonfirmasi. Jadi katanya kan dia akan menggantikan posisinya Franco Morbidelli. Memang di kursi rider-rider ini yang kosong di musim 2024 cuma satu, kursinya Franco Morbidelli. Tapi kalau menurut aku pun kayaknya nggak perlu Paolo Ciabatti. Bahkan seorang Lucy Wuryono juga udah bilang, why would you leave a winning bike untuk ke Yamaha yang memang sampai sekarang ini masih mencari formnya. Ya aku nggak akan bilang bahwa Yamaha nggak kompetitif loh, karena sekarang itu memang masih struggling dan belum terbukti. Jadi kayaknya besar kemungkinan Jorge Martin akan bertahan di Ducati. Dia nggak akan pindah ke Yamaha. Dia juga udah bilang gitu kok. Ya dia masih pengen menang dan aku yakin targetnya dia pun juga pengen bisa jadi juara dunia dengan Ducati gitu. Selanjutnya, nah ini juga paling penting nih. Yang ini nih, kalau kalian perhatikan nanti di Lemang pas aku lagi nge-review, itu ada sedikit yang beda. Kenapa? Mungkin gara-gara yang ini. Jadi waktu sebelum race di Lemang ada meeting, safety commission meeting antara Tim Stewart, antara race direction sama rider. Nah di sini ada pemadam kebakaran lewat. Oke, lanjut ya. Kan syutingnya di luar. Mudah-mudahan tidak ada korban di sana. Oke, lanjut. Jadi, ada peraturan baru yang diungkapkan sama meeting tersebut. Jadi gini, kalau misalnya seorang rider ngelewatin rider lain dan ada kontak, jadi nyenggol gitu ya, artinya ada hukuman drop 1 position. Kalau pas overtake bikin rider lain jatuh, akan ada long lap. Tapi ini tuh nggak ada konsensus dari ridernya. Malah rider-rider itu pas ditanya gimana tanggapannya tentang aturan yang baru aja dikasih tahu, mereka bilang udah nggak usah ngomongin deh. Ini kata Alex Espargaro ya, pokoknya mulai sekarang sampai nanti di seri terakhir aku nggak mau ngomongin tentang Tim Stewart karena bosen begitu-begitu aja. Dan memang sebetulnya yang tercermin juga ketidakkonsistenan akan penegakan penalti ini juga masih terlihat sih sebetulnya di nanti aku cerita pas lagi sprint race di hari Sabtu. Sekarang kita break dulu. Kita akan ngomongin langsung tentang apa yang akan terjadi di French GP mulai dari hari Sabtu. Oke, jangan kemana-mana ya. Jadi sekarang kita lanjut saja ngomongin tentang apa yang terjadi di French GP mulai dari practice dan juga dari qualifying. Yang pasti Miller tuh menjanjikan banget loh, gila aku udah, wah Miller kayaknya bisa podium nih hari Minggu. Karena dia fastest di P1 dan juga bahkan di P2. Terus ada hal yang kayaknya tuh bikin semua fans Prancis yang berkumpul di Lemang pada wah Fabio Quartararo nih kayaknya oke banget karena dia sempat fastest. Sampai akhirnya Dynamic Duo dari KTM menghancurkan harapan itu karena baik Binder juga Miller mereka menghancurkan dan mereka ada di paling depan. Nah ini pas free practice ya kan. Terus yang harus di highlight juga adalah sepanjang free practice ini
kita semua mengamati apa benar Kalex ini membawa, wah ada apa itu? Ada mobil ngerem tiba-tiba. Seru ya kalau di luar. Oke, jadi Kalex ini menjadikan sebuah pusat perhatian sama semua orang. Kenapa? Karena apakah benar Kalex sasis yang diminta sama Honda ini, terutama Marc Marquez, bisa memberikan obat lah gitu buat Honda, ya kan? Dan ternyata benar Marquez jadi yang tercepat loh. Meskipun Mir juga iya, tapi promising lah, lumayan lah. Mir tuh nggak yang menderita-menderita banget. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan bahwa benar permintaan Marc Marquez bahwa Kalex ini membawa dampak yang positif untuk Honda. Kemudian di sini juga ada Pecco Bagnaia yang sempat kesel banget sama Marc Marquez karena dia bilang kenapa sih ini towing mulu. Tapi lucunya pas Marc Marquez ditanya, emang kamu towing Pecco ya? Dia bilang, ah enggak, biasa aja kok. Jadi Marc Marquez bilangnya enggak. Tapi ya all good, nggak ada masalah apa-apa katanya. Terus di sesi latihan akhir free practice, ini seru banget sih. Nggak seru, nggak seru buat ridernya karena semua banyak yang jatuh. Jadi di sesi latihan yang paling akhir di Lemang, itu kondisinya tiba-tiba jadi lembab. Karena habis hujan, jadi semua ban tuh, compound ban yang karet-karetnya nempel di tarmac, itu semuanya keangkat gara-gara hujan. Akhirnya apa? Ya udah damp condition, lembab, terus udah gitu benar-benar nggak ada grip, jadi banyak banget yang crash. Dan di situ yang sempat bermasalah juga itu Pecco tuh struggling banget di free practice yang terakhir. Dan yang tercepat justru di saat semua orang bermasalah adalah Maverick Viñales. Agak aneh memang Viñales ya. Nah, sekarang kita masuk ke kualifikasi. Di kualifikasi, padahal ya, tadi kan aku bilang Viñales tuh sempat jadi yang tercepat. Bahkan di kualifikasi tuh dia juga cepat banget. Tapi sayangnya dia menghadapi masalah technical issue. Seru kan? Tapi ya udah, dia akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan waktu dikamerain gitu ya kan, mungkin dia akan marah-marah atau segala macam gitu karena mengalami technical issue. Padahal dia lagi pace-nya lagi bagus banget dan sangat dimungkinkan untuk bisa pole position. Tapi yang aku suka di sini adalah Viñales tetap happy kiowo karena dia biasa aja, ya udahlah ya mau apa katanya. Karena kan dia bilang toh aku cepet dan aku yakin aku bisa menjadi yang tercepat besok saat race. Jadi sekarang nggak masalah. Kemudian di sini juga Marc Marquez keren banget, dia juga sangat mendominasi di kualifikasi. Tapi tidak lama kemudian ini momen yang aku suka banget. Jadi di saat Marc Marquez udah sempet tuh nomor 1, Pecco Bagnaia tuh padahal masih di bawah-bawah tadinya. Terus tiba-tiba out of nowhere dia bisa ngegas dan akhirnya Pecco Bagnaia pole position. Jadi starting gridnya hasil dari kualifikasi adalah Pecco Bagnaia di pole position. Dan ini adalah pole position yang ke-13 kalinya buat Pecco Bagnaia selama karirnya di kelas MotoGP ya. Nah terus ada Marc Marquez, nggak apa-apa, ada cameo dikit-dikit, nggak masalah. Terus ada Marc Marquez di posisi kedua, ada Luca Marini di posisi ketiga. Nah Luca Marini ini sebenarnya menurut aku juga keren banget. Kenapa? Karena dia sangat amat struggling sebetulnya sepanjang free practice, tapi dia berhasil mencuri momentum dan akhirnya dia bisa finish kualifikasi, bukan race, di posisi ketiga. Ada Jack Miller di posisi keempat, Jorge Martin 5, dan juga ada Maverick Viñales 6, Marco Bezzecchi 7, dan Alex Marquez 8. Zarco ada di posisi ke-9, Brad Binder 10. Nah, si para home heroes, Zarco tadi ada di posisi ke-9, sementara Fabio Quartararo di posisi ke-13. Nah, terus kita masuk ke sprint race. Di sprint race, aduh. Di sprint race ini luar biasa loh. Akhirnya yang berhasil menjadi juara adalah Jorge Martin. Jorge Martin ini pinter banget. Kenapa? Dia sempat bilang pas di interview, aku sebenarnya mengamati Pecco Bagnaia selama 2 lap. Dari situ aku belajar di mana aku bisa ngambil Pecco dan overtake. Akhirnya dia lakukan itu. Dan ngomong-ngomong ya, ini aku agak sedikit hilang fokus. Kenapa? Karena Jorge Martin kurus banget sekarang. Kalian lihat deh, begitu interview tuh tulang pipinya tuh kelihatan banget. Nggak penting, karena aku juga lagi pengen diet sebenarnya. Brad Binder, si Goib, rider Goib ini finish di posisi kedua, dan juga ada Pecco Bagnaia di posisi ketiga. Pecco Bagnaia bikin aku deg-degan dari sprint race karena kayaknya ada sesuatu yang nggak pas banget setupnya. Memang sepanjang free practice dia juga struggling. Di free practice juga dia kesulitan yang terakhir. Dan juga selama sprint race dia juga sempat mundur, sempat overtake sama Luca Marini sampai akhirnya dia ngegas lagi dan dia berhasil finish di posisi ketiga. Nah sekarang kita lanjut ke Sunday race. Nah ini dia nih. Ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Sunday race akhirnya, wah emang GP 1000 ini, GP yang ke-1000 bersejarah banget.
Kita mulai dari jumlah penontonnya. Jadi bahkan Carmelo Ezpeleta juga bilang, Pak Carmelo bilang terima kasih banyak buat supportnya karena di Le Mans, di French GP ini mencatatkan penonton dengan rekor terbanyak sepanjang sejarah MotoGP. Ada kurang lebih 278.000 lebih penonton. Gila banget ya. Tapi emang keren sih. Dan yang keren juga adalah meskipun home heroes-nya, terutama Fabio Quartararo dan juga Johan Zarco, sebenarnya lagi agak sedikit kesulitan gitu ya. Tapi mereka tetap memberikan support yang luar biasa untuk rider-ridernya. Dan seru banget emang kayaknya party aja gitu dari mulai hari Jumat. Nah, terus apa yang terjadi di race hari Minggu kemarin? Aku bingung. Karena kan aku lagi nonton bareng nih ya, di sini nih, di Ducati Indonesia, di Glamour Auto Boutique. Semua di sini begitu Pecco tuh kesenggol sama Viñales semuanya. Ya iyalah ya, kan kita jagoin Pecco banyak ya semua di sini. Tapi itu semua lemes dong. Ya ini kenapa? Nah, sekarang aku mau ngasih tahu juga buat kalian yang bertanya-tanya, jadi salah siapa Mbak? Kalau menurut Mbak Lucy, apakah salahnya Pecco Bagnaia atau salahnya Maverick Viñales? Nggak dua-duanya, karena sebetulnya sama-sama nggak lihat. Jadi Pecco waktu itu kalau kalian lihat posisinya dia lagi ke right hander, dia lagi nggak lihat. Pas dia lagi mulai bangun, ternyata di sebelah kiri itu ada Maverick Viñales. Maverick Viñales pikir di bagiannya dia kanan itu juga udah nggak ada siapa-siapa. Dia pikir dia udah leading jauh, udah lewat satu motor lah gitu istilahnya daripada Pecco Bagnaia. Makanya dia juga langsung nutup. Jadi sama-sama blind spot kalau aku bilang. Bahkan sebetulnya pendapat ini juga diutarakan senada dengan Simon Cravar, komentatornya dari MotoGP.com. Jadi nggak ada yang salah, meskipun pasca kejadian mereka toyor-toyoran, tapi ada best momennya nanti dulu ya. Tapi yang jelas itu adalah momen kita semua di sini lemes. Tapi ya udah nggak apa-apa, itu namanya race ya. Terus di sini kita juga ngelihat ada Marc Marquez yang sayang banget udah tinggal dikit lagi sebenarnya. Tapi performanya luar biasa bagus. Dia lagi-lagi front end-nya hilang. Padahal sebetulnya dia udah pakai ban hard soft. Aku juga agak bingung kenapa dia sampai bisa hilang ya. Mungkin dia nge-push-nya terlalu over the limit karena udah ada kalian lihat kan sebenarnya mapping tree apa segala macam gitu. Mungkin ada sedikit masalah sebetulnya dan udah dikasih warning tapi ya udah akhirnya dia crash. Terus ada Jack Miller juga crash. Sayang banget karena Jack Miller sebetulnya punya kaul kalau misalnya dia berhasil jadi juara di French GP ini, dia mau beli kapal katanya, tapi ya Jack Miller nggak apa-apa, kita coba di lain waktu ya. Terus yang paling serem juga kejadian dari race hari Minggu ini adalah crash antara Luca Marini dan juga Alex Marquez. Ini terjadi gara-gara sebetulnya Luca Marini ini tuh jatuh, tapi dia mencoba untuk bangkit lagi dan dia nahan dengan sikunya dia. Nah giliran dia udah mulai naik, nah di situ ada Alex Marquez dan akhirnya jatuh dua-duanya. Dan ini sumpah ini aku takut banget ngelihatnya gara-gara itu Alex Marquez sempat ada di tengah-tengah dan itu lagi pada kenceng-kenceng semua kan sebetulnya. Jadi untungnya nggak terjadi apa-apa. Dan Luca Marini menurut informasi terakhir yang hari ini aku dapatkan di hari Minggu ini dia sedang dicek tapi sepertinya tidak ada sesuatu yang serius di antara mereka semuanya. Nah, jadi podiumnya hari Minggu ini adalah meskipun lemes Pecco Bagnaia harus DNF gara-gara disikat sama Maverick Viñales. Tapi Marco Bezzecchi tampil sangat amat luar biasa. Gapnya dia menang juga jauh banget. Marco, padahal kamu bilangnya nggak dapet loh setupnya. Aku bingung banget, dia goib banget hari ini ya. Jadi Marco Bezzecchi berhasil menjadi juara di GP yang sangat bersejarah di 1000 GP ke-1000 di Le Mans hari ini. Di posisi kedua ada Jorge Martin yang lagi-lagi menurut aku dia sangat amat cerdik. Dia kelihatan banget makin mateng nih di sini. Dan yang ketiga ada Johan Zarco, si Frenchman yang meskipun belum menang tapi nggak apa-apa. Yang penting Frenchman ini dapat podium dan dia menyenangkan fans-fans Prancis yang udah datang ke Le Mans. Jadi meskipun Pecco Bagnaia nggak menang, nggak podium, nggak apa-apa. Karena rider Ducatinya 1, 2, 3 luar biasa Ducati. Semuanya tim satelit. Prima Pramac Racing dua-duanya ada di podium dan juga nomor 1 ada Marco Bezzecchi yang aduh aku suka banget sih karena Bezzecchi sebenarnya lagi benar-benar struggling di beberapa seri terakhir gitu kan, di sebelumnya juga gitu di Jerez. Oke, nah akhirnya aku harus update klasemen dulu. Berarti klasemennya sekarang masih dipimpin oleh Pecco Bagnaia dengan 94 poin. Ada Marco Bezzecchi selisih 1 poin aja.
dengan 93, ada Brad Binder dengan 81 poin, Jorge Martin dengan 80 poin, dan Johan Zarco dengan 66 poin. Ada Luca Marini 54 poin, Maverick Viñales 49, Jack Miller di posisi ke-8 ada 49 poin, dan Fabio Quartararo di 49 poin juga, dan Alex Rins di posisi ke-10 dengan 47 poin. Nah, sekarang aku pilih best moment sebelum aku pamit ya. Best moment aku yang pertama adalah Pecco dan Danilo Petrucci masak pasta buat krunya Ducati Corse. Itu seru banget karena mereka banyakan ngicipinnya, terutama Pecco ya. Nah, yang momen yang kedua, aku suka banget Binder strikes back, luar biasa. Binder itu kemarin cakep banget loh. Dia masnya lewat. Banyak iklan di sini. Binder itu juga kemarin keren banget. Jadi gini, momen ini aku suka banget. Ada cameo banyak kalau di sini. Nggak apa-apa. Lagi bingung cari pacarnya. Oh enggak. Cari jalan keluar. Binder strikes back ini aku suka banget. Kenapa? Karena jadi momen ini persis di saat Marc Marquez dan Pecco Bagnaia lagi fight. Sebetulnya mereka tuh lagi bener-bener cari posisi. Binder tiba-tiba dia masuk dan ngelewatin dua-duanya. Ini mengingatkan aku akan Leclerc dan juga Magnussen yang disikat sama Verstappen. Emang kalau Ducati nggak bisa bohong bunyinya ya, kenceng banget. Ya, bye. Hari ini seru banget pedok talknya karena aku diuji seberapa kuat. Kalau Ducati diuji mesinnya, aku diuji pita suaranya. Yang ketiga, oke, ini nih, momen ini. Kalau kalian biasanya nih fans-fansnya MotoGP itu kan suka pada emosi. Yang satu dukung Pecco, yang satu dukung Marquez, yang satu dukung Viñales. Pada berantem. Padahal ridernya yang sempat kenapa-kenapa aja, mereka tuh baik-baik aja. Contoh, waktu kejadian tadi tuh, Pecco Bagnaia sama Viñales, begitu habis crash kan mereka kayak toyor-toyoran, emosi gitu kan. Tapi ini momen yang aku suka banget adalah apa coba? Mereka tuh dibonceng berdua kembali ke pedok. Dan mereka begitu selesai nyampe di pedok udah oke, baik-baik aja. Aku nggak tahu apa yang mereka bicarakan di atas motor bertiga. Kan satu ada nyetir, ada yang bawa motornya. Terus yang ada Pecco sama Maverick Viñales bonceng-boncengan. Kayaknya mereka mungkin melakukan pembicaraan hati ke hati. Karena dari yang kita lihat udah panas banget, begitu nyampe pedok udah biasa aja. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil sebagai fansnya MotoGP. Nggak usah dibawa ke hati. Termasuk juga soal Pecco Bagnaia sama Marc Marquez yang sebetulnya sempat agak sedikit panas saat sesi kualifikasi. Sebenarnya dari mulai sesi latihan juga sih. Jadi mereka kan pepet-pepetan banget tuh. Tapi akhirnya apa? Begitu lagi press conference, Pecco nyamperin Marc Marquez duluan, dia bilang all good ya. Sampai sempat diposting juga sama sosial medianya Ducati Corse. Oke, terima kasih banyak. Ini udah semuanya, udah komplit, plit. Dan aku ingetin lagi untuk next race-nya, MotoGP liburnya lama loh. Jadi MotoGP baru akan ada di round ke-6 di Mugello 11 Juni 2023. Hampir sebulan kita liburnya, tapi ada F1. F1 juga ronde ke-6 di Imola tanggal 21 Mei 2023. Dan akhirnya aku harus pamit dulu, tapi jangan lupa ya buat like, subscribe, dan juga buat share Pedok Talk ini ke teman-teman kalian karena aku juga masih punya giveaway 100.000 subscriber. Terima kasih banyak buat nobarnya untuk Ducati Indonesia dan juga buat Glamour Auto Boutique dan juga Two Wheelers. Thank you so much sudah memberikan tempatnya buat Ducati yang hari ini udah datang juga. Ducatinya mau pulang semua, kalau gitu sekarang aku pamit dulu ya, sampai ketemu lagi. Bye. Wah, kan?